Timothy Jack McCoy yang berusia 16 tahun, menghabiskan Natal terakhirnya di rumah bibi dan pamannya di Michigan bersama para sepupunya. Pada hari ia pergi, tepat setelah tahun baru 1972, ia berjanji akan menelepon saat ia tiba kembali di Glenwood, Iowa. Akan tetapi, keluarga itu menunggu selama 14 tahun hingga telepon berdering. Pada bulan Desember 1978, polisi akhirnya menemukan jasad McCoy bersama dengan 32 orang lainnya yang dikubur di sebuah rumah pembunuh berantai asal Chicago, Amerika Serikat. John Wayne Gacy adalah seorang pembunuh berantai dan pemerkosa yang membunuh setidaknya 33 remaja laki-laki dan pemuda di Cook County, Illinois, Amerika Serikat. Gacy biasa mengubur korbannya di bawah rumahnya sendiri. Dia juga dikenal sebagai badut pembunuh karena kebiasaannya mengenakan kostum badut dan riasan. Gacy memiliki masa kecil yang kasar dan berjuang dengan homoseksualitasnya. Gacy melakukan semua pembunuhan di rumahnya di Norwood Park dengan cara memikat korbannya dengan menjanjikan pekerjaan konstruksi atau dengan tipu muslihat lainnya. Kemudian, dia juga sering melakukan pelecehan seksual dan menyiksa sebelum membunuh para korbannya. Gacy biasanya membunuh korbannya dengan cara mencekik. Gacy juga pernah ditangkap pada tahun 1979 karena kasus pelecehan terhadap anak. Setelah bebas, dia kemudian dihukum karena melakukan 33 pembunuhan. John Wayne Gacy lahir pada 17 Maret 1942 di Chicago dari pasangan John Stanley Gacy dan Marion Elaine Robinson. Ayahnya adalah seorang tukang reparasi mobil dan veteran Perang Dunia Pertama. Ayahnya terkenal sebagai pecandu alkohol dan sering memukuli Gacy dan kedua saudara perempuannya dengan tali pisau cukur jika mereka dianggap berperilaku buruk. Ayah Gacy sebenarnya sangat menginginkan seorang anak laki-laki yang bisa membantu melakukan semua pekerjaannya. Ibunya Marion adalah seorang ibu rumah tangga yang sangat manis dan penuh kasih sayang kepada anak-anaknya. Gacy menghabiskan lebih banyak waktu dengan ibu dan saudara perempuannya. Pada masa kecilnya, Gacy juga sering melihat ibunya dianiaya oleh sang ayah. Pada masa kecilnya, ayah Gacy sering meremehkannya, menyebutnya bodoh, banci, dan sering membandingkannya dengan saudara perempuannya. Diketahui, Gacy kecil juga pernah dianiaya oleh seorang teman keluarganya pada usia 10 dan 12 tahun. Akan tetapi, dia tidak pernah menceritakan hal itu kepada orang tuanya karena takut ayahnya akan menganggapnya bersalah dan akan dihukum berat. Gacy juga dikenal sebagai seorang anak yang gendut dan sering sakit-sakitan. Seringkali Gacy tidak dapat mengikuti olahraga atau menjalin ikatan dengan anak-anak seusianya. Dia sering dijauhi oleh teman-temannya di sekolah. Dia juga tidak dapat bermain dengan anak-anak lain karena kondisi jantung bawaan yang dipandang oleh ayahnya sebagai aib keluarga. Gacy juga sering mengalami kejang dan pingsan saat remaja dan sering keluar masuk rumah sakit, meskipun ayahnya menuduh memalsukan penyakitnya itu untuk mencari perhatian. Setelah 5 tahun keluar masuk rumah sakit, diketahui bahwa ada gumpalan darah di otaknya. Namun, masalah kesehatan Gacy yang serius tidak mampu melindunginya dari amarah ayahnya yang suka mabuk. Ia sering dipukuli tanpa alasan yang jelas. Setelah bertahun-tahun mengalami penyiksaan, Gacy belajar untuk tidak menangis saat dipukuli sang ayah. Akan tetapi hal itu malah memancing amarah ayahnya. Di usia remajanya, Gacy kemudian menyadari bahwa dia tertarik pada pria atas seksualitasnya. Gacy juga diketahui pernah mencuri sepasang celana dalam dan bra dari kamar tidur ibunya ketika dia sendirian. Dia pernah berdandan seperti seorang wanita dan menatap dirinya di cermin, dan kadang-kadang dia memakai lipstik dan bertanya-tanya apakah dia seharusnya dilahirkan sebagai perempuan. Pada usia 18 tahun, Gacy masih tinggal bersama orang tuanya. Ia terlibat dengan politik bersama Partai Demokrat dan bekerja sebagai asisten kapten distrik di partai tersebut. Selama masa inilah ia mulai mengembangkan bakatnya dalam berbicara. Ia menikmati perhatian positif yang diterimanya, yang ia rasa sebagai posisi bergengsi.
namun ayahnya dengan cepat menepis semua hal baik yang muncul dari keterlibatan politiknya. Ia meremehkan keterkaitan Gacy dengan partai, bahkan ayahnya menyebutnya sebagai kambing hitam partai. Kekerasan dan penghinaan yang dialami Gacy selama bertahun-tahun oleh ayahnya akhirnya membuatnya menyerah. Setelah beberapa kali ayahnya menolak mengizinkan Gacy untuk pindah ke kota lain untuk mencari pekerjaan, akhirnya ia pun mengemasi barang-barangnya dan melarikan diri ke Las Vegas, Nevada. Di Las Vegas, Gacy sempat bekerja di layanan ambulans setempat, akan tetapi kemudian dia dipindahkan ke bagian kamar mayat dan bekerja sebagai petugas di ruangan tersebut. Di sana, ia sering menghabiskan malam sendirian di kamar mayat, dan diketahui Gacy juga sering tidur di dipan di dekat ruang pembalsaman mayat. Pada malam terakhir Gacy bekerja di sana, ia masuk ke dalam peti jenazah dan membelai mayat seorang remaja laki-laki. Setelah itu, ia sangat bingung dan terkejut karena menyadari bahwa ia telah terangsang secara seksual oleh mayat laki-laki tersebut. Sehingga ia menelepon ibunya keesokan harinya menanyakan apakah ia boleh pulang. Diketahui Gacy yang baru pergi selama 90 hari, berhenti dari pekerjaannya di kamar mayat dan kembali ke Chicago. Setelah kembali ke Chicago, Gacy memaksakan diri untuk mengubur pengalamannya di kamar mayat tersebut. Meskipun tidak menyelesaikan sekolah menengah atas, ia diterima di Northwestern Business College dan lulus pada tahun 1963. Ia kemudian mengambil posisi trainee manajemen di salah satu perusahaan yang memproduksi sepatu, dan akhirnya dipindahkan ke Springfield, Illinois, tempat ia dipromosikan ke posisi manajer. Di sana, Gacy bertemu dengan seorang perempuan bernama Marlene Myers. Diketahui dia bekerja di toko dan departemen yang sama dengan Gacy. Keduanya pun akhirnya mulai berpacaran selama 9 bulan. Selama tahun pertamanya di Springfield, Gacy telah terlibat aktif dengan organisasi non-profit setempat. Dia mendedikasikan sebagian besar waktu luangnya untuk organisasi tersebut. Ia menjadi mahir dalam mempromosikan diri sendiri, dan ia juga memanfaatkan pelatihan penjualannya untuk mendapatkan perhatian positif. Gacy pun akhirnya naik pangkat di organisasi tersebut, dan pada bulan April 1964, ia dianugerahi gelar Keyman. Setelah berpacaran di Springfield, Illinois, Gacy dan Marlene menikah pada bulan September 1964 dan kemudian pindah ke Waterloo, Iowa, tempat Gacy mengelola 3 restoran Kentucky Fried Chicken milik ayah Marilyn. Pasangan pengantin baru itu pindah ke rumah orang tua Marlene tanpa membayar sewa. Pada tahun 1967, Gacy menerima pengakuan sebagai wakil presiden luar biasa dari Waterloo Jaycees dan dia memperoleh kursi di dewan direksi. Gacy juga mulai mewujudkan keinginannya untuk berhubungan intim dengan remaja laki-laki yang banyak dia temui semasa bekerja di restoran ayam goreng yang ia kelola. Gacy juga mengikuti anggota klub badut Jolly Joker di daerah Chicago dan sering tampil dengan pakaian badut dan riasan di pesta anak-anak, penggalangan dana amal, dan acara lainnya. Dia menyebut dirinya sebagai Pogo the Clown. Diketahui Gacy mengubah ruang bawah tanah rumahnya menjadi tempat berkumpul sebagai cara untuk menarik perhatian remaja yang dia dekati. Dia akan memikat para remaja tersebut dengan minuman keras dan video dewasa gratis. Setelah remaja tersebut ingin tidur, Gacy kemudian akan melancarkan aksinya kepada beberapa remaja tersebut. Kehidupan Gacy pun terlihat hampir sempurna setelah dia menikah dan mempunyai pekerjaan yang bagus. Sampai akhirnya pada bulan Agustus 1967, Gacy mempekerjakan remaja bernama Donald Voorhees yang berusia 15 tahun untuk melakukan pekerjaan serabutan di sekitar rumahnya. Donald bertemu Gacy melalui ayahnya, yang juga anggota Jaycees, organisasi yang diketuai oleh Gacy. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Gacy pun melakukan aksi bejatnya di ruang bawah tanah miliknya dan melakukan tindak asusila kepada Donald. Pengalaman ini tampaknya menghilangkan rasa takut Gacy untuk tertangkap polisi. Selama beberapa bulan berikutnya, ia melakukan tindakan kriminal terhadap beberapa remaja laki-laki lagi. Ia meyakinkan beberapa dari mereka bahwa sebuah program penelitian ilmiah yang melibatkannya sedang mencari peserta dan mereka akan dibayar $50 untuk setiap sesi. Ia juga menggunakan pemerasan sebagai cara untuk memaksa mereka tunduk secara seksual.
Namun pada bulan Maret 1968, semuanya hancur bagi Gacy. Donald Voorhees memberitahu ayahnya tentang insiden yang melibatkan Gacy di ruang bawah tanahnya. Ayahnya pun langsung melaporkannya ke polisi. Gacy akhirnya ditangkap dan didakwa melakukan pelecehan terhadap anak laki-laki berusia 15 tahun itu dan percobaan penyerangan terhadap anak laki-laki lainnya. Sebagai pembelaannya, Gacy mengatakan bahwa tuduhan tersebut adalah kebohongan dari ayah Donald Voorhees yang mencoba menyabotase usahanya untuk menjadi presiden Iowa Jaycees. Beberapa teman di organisasinya pun percaya bahwa hal itu mungkin. Namun, meskipun ia protes, Gacy didakwa atas tuduhan pelecehan. Dalam upaya untuk mengintimidasi Donald Voorhees dan mencegahnya bersaksi, Gacy membayar seorang karyawannya, Russell Schroeder, yang berusia 18 tahun sebesar $300 untuk memukuli remaja itu dan memperingatkannya agar tidak hadir di pengadilan. Donald Voorhees pun langsung mendatangi polisi dan akhirnya berhasil menangkap Russell Schroeder. Russell Schroeder pun akhirnya mengakui kesalahannya dan keterlibatan Gacy kepada polisi. Gacy pun didakwa dengan konspirasi penyerangan. Setelah semuanya selesai, Gacy mengaku bersalah atas perbuatannya dan dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Akhirnya, setelah itu istrinya menceraikannya dan menerima hak asuh penuh atas anak-anak mereka. Pada saat dalam tahanan, Gacy menggunakan pesonanya untuk merayu hati semua orang di penjara. Dia berteman dengan narapidana lain serta para penjaga penjara. Karena dia mempunyai pengalaman bekerja di KFC sebelumnya, dia diangkat menjadi kepala koki di dapur penjara tersebut. Dan dia pun mendapat banyak pujian karena makanannya. Bahkan, Gacy pernah diwawancarai untuk program televisi lokal di Anamosa. Pada tanggal 27 Desember 1969, ayah Gacy meninggal karena sirosis hati. Berita itu sangat memukul Gacy. Akan tetapi, meskipun kondisi emosionalnya terpuruk, petugas penjara setempat menolak permintaannya untuk menghadiri pemakaman ayahnya. Gacy melakukan segalanya dengan benar di penjara. Ia menjalankan tugasnya sebagai kepala juru masak dengan serius. Perilakunya yang baik membuahkan hasil. Pada bulan Oktober 1971, setelah menjalani 2 tahun masa hukumannya, ia dibebaskan dan menjalani masa percobaan selama 12 bulan. Karena tidak punya tempat untuk pulang di Waterloo, Gacy pindah kembali ke Chicago untuk mulai membangun kembali hidupnya. Ia tinggal bersama ibunya dan mendapat pekerjaan sebagai juru masak. Tak lama setelah itu, dia pun bekerja untuk kontraktor konstruksi. Gacy kemudian membeli rumah 30 mil di luar Chicago, di Des Plaines, Illinois. Gacy dan ibunya tinggal di rumah tersebut, yang merupakan bagian dari persyaratan masa percobaan Gacy. Pada awal Februari 1971, Gacy membujuk seorang remaja laki-laki ke rumahnya dan mencoba memperkosanya. Akan tetapi, remaja laki-laki itu melarikan diri dan melapor ke polisi. Gacy didakwa melakukan penyerangan seksual, tetapi dakwaan itu dibatalkan karena remaja itu tidak muncul di pengadilan. Akan tetapi, berita tentang penangkapannya tidak pernah sampai ke petugas pembebasan bersyaratnya. Pembunuhan pertama Gacy terjadi pada tanggal 2 Januari 1972. Timothy Jack McCoy, yang berusia 16 tahun, berencana untuk tidur di terminal bus di Chicago. Bus berikutnya baru dijadwalkan keesokan harinya. Pada saat itu Gacy menghampirinya dan menawarkan untuk mengajaknya berkeliling kota, serta menawarkan tidur di rumahnya. McCoy pun menerimanya. Menurut pengakuan Gacy, ia terbangun keesokan paginya dan melihat McCoy berdiri dengan pisau di pintu kamar tidurnya. Gacy mengira remaja itu bermaksud membunuhnya, jadi ia menyerang anak itu dan mengambil alih pisau itu. Gacy kemudian menikam remaja itu hingga tewas. Setelah itu, ia menyadari bahwa ia telah salah memahami maksud McCoy. Remaja itu membawa pisau karena ia sedang menyiapkan sarapan dan pergi ke kamar Gacy untuk membangunkannya. Pada tanggal 1 Juli 1972, Gacy menikahi seorang temannya di masa SMA, yaitu Carol Hoff. Ia dan kedua putrinya dari pernikahan sebelumnya pindah ke rumah Gacy. Carol sebenarnya sudah mengetahui siapa sebenarnya Gacy, akan tetapi ia telah termakan rayuan Gacy. Dia meyakinkan Carol bahwa dia akan mengubah kebiasaan buruknya.
Beberapa minggu setelah menikah, Gacy ditangkap dan didakwa atas tuduhan penyerangan seksual setelah seorang remaja laki-laki menuduhnya menyamar sebagai polisi untuk memasukkannya ke mobil lalu memaksanya melakukan seks oral. Akan tetapi dakwaan tersebut dibatalkan. Pada tahun 1974, Gacy meninggalkan pekerjaannya di bidang konstruksi dan memulai bisnis kontraktor bernama Painting, Decorating, and Maintenance atau PDM Contractors. Gacy memberitahu teman-temannya bahwa salah satu cara yang ia rencanakan untuk menekan biaya adalah dengan mempekerjakan remaja laki-laki. Namun niat utama Gacy sebenarnya adalah untuk menarik para remaja agar mau datang ke ruang bawah tanahnya yang mengerikan. Ia mulai memasang iklan lowongan pekerjaan dan kemudian mengundang para pelamar ke rumahnya dengan dalih untuk membicarakan pekerjaan. Begitu remaja laki-laki itu masuk ke dalam rumahnya, ia akan mengalahkan mereka dengan berbagai trik. Di antaranya yaitu membuat mereka pingsan dan kemudian memulai penyiksaan yang mengerikan dan sadis yang hampir selalu menyebabkan kematian mereka. Pada bulan Oktober 1975, Carol mengajukan gugatan cerai setelah Gacy mengaku kepadanya bahwa ia tertarik pada pria muda. Akan tetapi, Carol tidak terkejut dengan hal itu. Karena diketahui beberapa bulan sebelumnya, Gacy telah memberitahu Carol bahwa mereka tidak akan berhubungan seks lagi. Carol juga terganggu oleh semua majalah porno gay yang beredar di rumahnya, dan ia merasa terganggu dengan remaja laki-laki yang datang dan pergi dari rumah mereka. Setelah menyingkirkan Carol dari hidupnya, Gacy terus mempertahankan kedok sebagai orang yang selalu berbuat baik di tengah masyarakat, sehingga ia bisa terus memuaskan hasrat seksualnya, kemudian membunuh para korbannya. Pada tanggal 11 Desember 1978, Robert Piest yang berusia 15 tahun hilang setelah meninggalkan pekerjaannya di sebuah apotek. Ia memberitahu ibunya dan seorang rekan kerja bahwa ia akan menghadiri wawancara dengan seorang kontraktor konstruksi. Diketahui, kontraktor tersebut telah berada di apotek pada sore hari untuk mendiskusikan renovasi mendatang dengan pemiliknya. Ketika Piest tidak kunjung pulang, orang tuanya pun menghubungi kepolisian setempat. Pemilik apotek memberitahu penyidik bahwa kontraktor tersebut adalah John Wayne Gacy, pemilik PDM Contractors. Ketika Gacy dihubungi oleh polisi, ia mengakui berada di apotek pada malam anak laki-laki itu menghilang. Tetapi dia membantah pernah berbicara dengan remaja itu. Hal ini bertentangan dengan apa yang dikatakan salah satu rekan kerja Piest kepada penyidik. Menurut karyawan tersebut, Piest bertemu dengan Gacy malam itu untuk membahas pekerjaan. Penyangkalan Gacy bahwa ia pernah berbicara dengan anak laki-laki itu menimbulkan banyak kecurigaan. Para penyidik melakukan pemeriksaan latar belakang yang mengungkap catatan kriminal Gacy di masa lalu, termasuk hukuman penjaranya karena menyodomi anak di bawah umur. Informasi ini menempatkan Gacy di urutan teratas daftar tersangka potensial. Pada tanggal 13 Desember 1978, surat perintah penggeledahan rumah Gacy di Summerdale Avenue dikeluarkan. Saat penyidik menggeledah rumah dan mobilnya, ia berada di kantor polisi untuk memberikan pernyataan lisan dan tertulis tentang aktivitasnya di apotek pada malam Piest menghilang. Saat mengetahui rumahnya telah digeledah, ia menjadi sangat marah. Bukti yang dikumpulkan di rumah Gacy sangat banyak yang terdiri dari cincin sekolah seorang anak menengah atas untuk angkatan 1975 dengan inisial JAS, borgol, narkoba, pornografi anak, lencana polisi, senjata api dan amunisi, pisau lipat, sepotong karpet bernoda, sampel rambut dari mobil Gacy, struk belanja toko, sampai beberapa potong pakaian remaja. Para penyidik juga turun ke ruang bawah tanah, tetapi tidak menemukan apapun dan segera pergi karena bau busuk yang mereka kaitkan dengan masalah pembuangan limbah. Meskipun penggeledahan memperkuat kecurigaan bahwa Gacy kemungkinan seorang pedofil aktif, masih belum ditemukan bukti yang menghubungkannya dengan Piest. Namun, Gacy tetap menjadi tersangka utama mereka. Dua tim pengawas pun akhirnya ditugaskan untuk mengawasi Gacy selama 24 jam penuh. Para investigator melanjutkan pencarian mereka terhadap Piest dan terus mewawancarai teman-teman dan rekan kerjanya. Mereka juga mulai mewawancarai orang-orang yang melakukan kontak dengan Gacy. Mereka juga mengetahui bahwa Piest bukanlah orang pertama, tetapi orang keempat yang menghilang setelah melakukan kontak dengan Gacy.
Sementara itu, Gacy tampak santai melakukan aktivitasnya seperti biasa. Ia juga mengundang rekan-rekan kerja ke rumahnya dan makan bersama seakan tidak terjadi apa-apa. Orang-orang terdekat Gacy pun diwawancarai oleh detektif beberapa kali. Akhirnya, mereka menceritakan semua yang dilakukan Gacy selama ini, termasuk mengenai ruang bawah tanah di bawah rumah Gacy. Beberapa karyawan ini mengakui bahwa Gacy telah membayar mereka untuk masuk ke area tertentu di ruang bawah tanah tersebut untuk menggali parit. Gacy menyadari bahwa hanya masalah waktu sebelum kejahatannya terungkap. Ia mulai menyerah di bawah tekanan dan perilakunya berubah aneh. Pada pagi hari penangkapannya, Gacy terlihat sedang menyetir ke rumah teman-temannya untuk mengucapkan selamat tinggal. Ia terlihat meminum pil dan minum-minum pada pertengahan pagi. Ia juga berbicara tentang bunuh diri dan mengaku kepada beberapa orang bahwa ia telah membunuh 30 orang. Saat dalam tahanan polisi, Gacy diberitahu bahwa surat perintah penggeledahan kedua di rumahnya telah dikeluarkan. Berita itu membuatnya sakit dada dan Gacy pun dibawa ke rumah sakit. Sementara itu, penggeledahan di rumahnya, terutama ruang bawah tanah, telah dimulai. Gacy dipulangkan dari rumah sakit malam itu, kemudian dia pun ditahan lagi. Mengetahui bahwa rencananya sudah berakhir, ia akhirnya mengaku telah membunuh Robert Pest. Ia juga mengaku telah melakukan 32 pembunuhan lainnya yang dimulai pada tahun 1974. Dalam pengakuannya, Gacy menjelaskan bagaimana ia menahan korbannya dengan berpura-pura melakukan trik sulap yang mengharuskan mereka mengenakan borgol. Ia kemudian memasukkan kaos kaki atau pakaian dalam ke dalam mulut mereka dan menggunakan papan berantai yang akan ia letakkan di bawah dada mereka, lalu melilitkan rantai di leher. Ia kemudian akan mencekik mereka hingga mati sambil memperkosa mereka. Berdasarkan catatan gigi dan radiologi, 25 dari 33 jenazah yang ditemukan berhasil diidentifikasi. Dalam upaya mengidentifikasi korban yang masih belum diketahui, pengujian DNA dilakukan dari tahun 2011 hingga 2016. Gacy pun akhirnya diadili pada tanggal 6 Februari 1980 atas pembunuhan 33 pemuda. Pengacaranya mencoba membuktikan bahwa Gacy gila, tetapi juri yang terdiri dari 5 wanita dan 7 pria tidak setuju. Setelah 2 jam berunding, juri pun memutuskan Gacy bersalah dan dia dijatuhi hukuman mati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel Mrs. Bunny Story untuk mendapatkan update video terbaru. See ya!